Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2402010200636. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memaparkan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Cyber Security Management, yaitu tentang pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber. Kita akan langsung memasuki ke paparan yang pertama. Keamanan jaringan melindungi aset digital di era transformasi. Di era transformasi digital saat ini, keamanan data dan jaringan menjadi fondasi penting dalam cyber security management. Selain itu, aspek legal juga tidak dapat diabaikan. Keamanan jaringan sendiri merupakan cabang penting dari keamanan informasi yang berfokus pada perlindungan komprehensif terhadap integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi serta sistem dalam jaringan komputer. Sebagai tulang punggung hampir seluruh aktivitas organisasi modern, jaringan komputer memerlukan sistem keamanan yang handal dan tangguh. Semakin terhubungnya sistem dan perangkat dalam ekosistem digital, membuat keamanan jaringan menjadi prioritas utama bagi seluruh institusi dan perusahaan yang mengandalkan infrastruktur teknologi informasi dan dalam operasional sehari-hari. Ancaman umum keamanan jaringan dan solusinya. Yang pertama yaitu ada ancaman malware. Malware adalah program berbahaya yang dirancang untuk mencuri dan merusak data dalam sistem komputer. Malware sendiri hadir dalam berbagai bentuk seperti virus, bom, trojan, ransomware, dan spyware. Solusi untuk mengatasi ancaman malware adalah yang pertama, implementasi antivirus dan anti-malware yang selalu diperbarui. Yang kedua, pemasangan firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Yang ketiga, pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan. Yang kedua ada ancaman phishing. Phishing merupakan upaya penipuan untuk memperoleh data sensitif pengguna melalui metode penipuan seperti email palsu, situs tiruan, atau pesan yang menyesatkan. Solusi untuk mengatasi ancaman tersebut yaitu yang pertama, implementasi filter email yang kuat untuk mendeteksi pesan mencurigakan. Yang kedua, program edukasi pengguna secara berkala tentang teknik phishing terbaru. Yang ketiga, pemasangan gateway keamanan web untuk memblokir akses ke situs berbahaya. Yang ketiga, ada ancaman kebocoran data, yaitu situasi ketika informasi penting dan sensitif keluar dari organisasi tanpa otorisasi, baik akibat serangan eksternal maupun kelalaian dari internal. Solusinya yaitu penerapan sistem data loss prevention atau DLP untuk memantau dan mengontrol aliran data. Selanjutnya, mengimplementasi kontrol akses berlapis berdasarkan prinsip least privilege. Yang ketiga, ada enkripsi data sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Selanjutnya ada strategi pengamanan berbasis data dan jaringan. Pengamanan berbasis data dan jaringan merupakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan metode strategis dan teknis untuk melindungi aset digital organisasi. Strategi ini tidak hanya berfokus pada satu aspek keamanan, tetapi mencakup serangkaian lapisan perlindungan yang saling mendukung dan melengkapi. Yaitu yang pertama terkait perlindungan. Membangun pertahanan berlapis untuk mencegah akses tidak sah dan serangan dari luar maupun dari dalam jaringan. Yang kedua itu deteksi, itu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan pelanggaran keamanan secara real time melalui pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya, hasil dari deteksi tersebut adalah direspon. Respon menangani insiden keamanan dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap operasional. Selanjutnya, dari respon tersebut dilakukan tahap pemulihan, mengembalikan sistem dan data ke kondisi normal setelah insiden keamanan dengan minimal gangguan. Selanjutnya, menganalisis insiden untuk memperkuat sistem keamanan dan mencegah serangan serupa di masa depan. Pendekatan menyeluruh ini bertujuan untuk menjaga tiga aspek utama keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta layanan. Dengan menerapkan strategi pengamanan yang komprehensif, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan postur keamanan mereka di tengah landscape ancaman yang terus berkembang. Selanjutnya adalah metode dan alat pengamanan data. Metode dan alat pengamanan data ada beberapa
beberapa aspek seperti enskripsi data. Enskripsi data yaitu proses transformasi data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi khusus. Enskripsi diterapkan pada dua kondisi data. Yang pertama adalah data at least, yaitu data yang tersimpan dalam media penyimpanan seperti hard drive, database, atau cold storage. Yang kedua ada data in transit, data yang sedang ditransmisikan melalui jaringan atau internet. Teknologi enskripsi modern menggunakan algoritma kriptografi canggih seperti IAS 256, RSA, dan ECC untuk memastikan keamanan maksimal. Yang kedua ada kontrol akses dan autentifikasi. Sistem yang mengatur siapa yang dapat mengakses data berdasarkan identitas, peran, dan tingkat otorisasi. Yang pertama, autentifikasi MFA atau multifactor, yaitu menggabungkan sesuatu yang Anda ketahui, password seperti password yang Anda miliki, dan yang melekat pada diri Anda, seperti biometrik. Yang kedua adalah SSO atau single sign-on, menyederhanakan akses ke berbagai sistem dengan satu set kredensial. Yang kedua ada RBAC atau Role Based Access Control, yaitu memberikan hak akses berdasarkan peran dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir dan yang paling penting yaitu backup dan recovery, proses pencadangan dan pemulihan data yang sistematis menggunakan backup 3-to-1, yaitu 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 salinan di lokasi yang terpisah. Yang kedua ada backup interkriminal dan referensial untuk efisiensi penyimpanan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian pemulihan data berkala untuk memastikan integritas backup. Implementasi metode dan alat pengamanan data yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Organisasi perlu mengkombinasikan berbagai solusi tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis, jenis data yang dilindungi, dan tingkat sensitivitas informasi yang dikelola. Selanjutnya yaitu metode dan alat pengamanan jaringan. Di sini saya menyampaikan 3 metode atau alat. Yang pertama yaitu ada firewall. Firewall berfungsi sebagai garis pertahanan pertama yang mengontrol dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang diterapkan. Yang kedua ada intrusion detection atau prevention system. Sistem ini memantau lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi dan merespon aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network, teknologi yang menciptakan terowongan terenkripsi untuk komunikasi aman melalui jaringan publik. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke studi kasus, yaitu perlindungan data Bank Syariah Indonesia atau BSI dari ransomware Lockbit. Pada Mei 2023, BSI menghadapi serangan ransomware Lockbit 3.0 yang berpotensi melumpuhkan layanan perbankan dan mengancam keamanan data nasabah. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana strategi keamanan yang tepat dapat meminimalkan dampak serangan cyber yang serius. Nah, dari kasus tersebut, hal-hal yang dapat kita upayakan untuk mencegah serangan malware atau ransomware tersebut, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan segmentasi jaringan. BSI menerapkan pembagian jaringan menjadi berbagai segmen terpisah dengan kontrol akses ketat antar segmen sehingga berhasil membatasi penyebaran ransomware ke seluruh sistem. Yang kedua, itu backup data berkala. Praktek backup data yang konsisten memungkinkan BSI memulihkan sistem dan data tanpa harus membayar tebusan kepada penyerang dan meminimalkan downtime layanan. Yang ketiga, yaitu analisis log dan SIEM atau Security Information Event Management. Penggunaan SIEM ini memungkinkan deteksi cepat serangan dan membantu tim keamanan melacak jejak digital penyerang. Yang keempat ada patch management. Setelah insiden, BSI memperkuat program pembaruan sistem dengan menutup celah keamanan yang dieksploitasi oleh ransomware Lockbit 3.0. Dan yang terakhir yaitu penguatan autentifikasi. Implementasi sistem autentikasi multifactor atau MFA dan penguatan firewall menjadi langkah penting untuk mencegah serangan serupa di masa depan.
Ya, dalam menghadapi landscape ancaman cyber yang terus berkembang seperti yang pada kasus BSI tadi dengan ransomware Lockbit 3.0, perlindungan aset digital menjadi sangat krusial. Keamanan jaringan dan data yang komprehensif didukung oleh strategi berlapis, alat canggih, dan respon insiden yang matang adalah fondasi utama untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Dengan adopsi proaktif terhadap metode pengamanan terbaru dan edukasi berkelanjutan, organisasi dapat membangun pertahanan yang tangguh dan memastikan kesinambungan operasional di era transformasi digital. Baik, terima kasih dari saya. Mari kita bersama membangun masa depan digital yang lebih aman dan tangguh. Sekian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.